itu? Alhamdulillah. Saya tahu perjalanan kalian telah melelahkan. Iya, Yang. Tapi itu semua adalah suatu pelajaran dan perjalanan agar kamu bisa mengolah jiwa, hatimu, dan hati cucu Eyang Opik. Iya. Kalian adalah penerus dari para leluhur Matur nuwun ya. yang harus tidak hanya kuat secara fisik saja, Iya. tapi harus kuat secara lahir dan batin. Insya Allah ya. Namun Eyang, saya Papa Bro beribu-ribu maaf Eyang. Saya tidak bisa mengawal Mas Opik dengan baik Eyang. Ini Nini Kelinting di sendal ini dan Mas Opik disihir menjadi kura-kura Eyang. Jangan khawatir. Iya Yang. Semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Yang. Saya para leluhur kalian Iya Yang. hanya berikhtiar dan berusaha serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Yang. Semoga jasad cucu saya Opik dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pulih seperti sedia kala. Alhamdulillah ya. Semoga ya. Saya sudah tahu dari saudara-saudara saya yang ada di samping saya. Iya. Si Majong sama kakak saya Krama Setra. Iya. Begini, cucuku. Iya. Saya tadi sudah berempuk. Gimana ya? Semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, cucu saya setelah mandi di air penyucian jiwa, di air penyucian diri, Iya. semoga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala jasad cucu Eyang akan pulih seperti sedia kala. Alhamdulillah ya. Bagaimana menurutmu, Kang Mas Krama Setra? Cucuku, saya yang merasa dituakan. Saya tahu perjalanan kalian tidak hanya mengorbankan suatu fisik saja, tapi jiwa raga batin kalian ditempa dan diasah. Bagaimana kamu peduli pada sesama dan peduli kepada makhluk-makhluk Allah yang teraniaya. Tidak salah para eyang-eyang memilihmu, dan eyang datang kemari karena cucu eyang. Mohon maaf apabila cucu saya Tomor tidak bisa apa-apa dan membantu kalian agar kalian bisa dewasa secara pikiran dan hati. Bagaimana kamu di perjalanan
hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharap kepada makhluk Allah. Dan alhamdulillah di saat ini kalian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa masuk ke dimensi alam. Dan alhamdulillah adik saya Dharma sudah berkenan membuka suatu gerbang gaib yang ada di Bukit Cendana. Karena setiap eyang-eyang kalian yang ada di Jawa Pipa ini Nusantara, ada suatu kewajiban di alam kami. Ini adalah alam ketenangan dari para leluhur-leluhur yang ada di Pulau Jawa Pipa ini. Dan ayam bersyukur kalian makhluk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kalian bisa amanah dan menjaga suatu amanah dari para leluhur-leluhur untuk bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Dan percayalah, setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti manusia bisa melampauinya, karena Allah mengasih suatu ujian pada makhluknya. Menakar dan mengetahui suatu kemampuan dari makhluknya itu sendiri. Tapi manusia itu sendiri harus memiliki suatu keyakinan, suatu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah dengan suatu ikhtiar kalian dan kamu Nenek Lintang, alhamdulillah kamu sebagai seorang mukhalaf, kamu memang harus mensucikan suatu amalmu untuk bisa menemani perjalanan dari Tutu Dharma. Saya tahu kepribadianmu banyak makan, suka mencuri hewan-hewan ternak kala itu. Tapi alangkah baiknya, lebih baik meminta daripada mencuri. Karena mencuri itu adalah suatu perbuatan yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Semoga cucu saya Obrik dan Bapak Bre serta Damar bisa memberikan sesuatu apa yang kau inginkan, dan memang sudah menjadi suatu kebiasaanmu. Karena setiap makhluk mempunyai suatu karakter. Saya tahu. Tapi alhamdulillah, setelah kamu bersahabat, serta kamu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusahalah hilangkan suatu kebiasaan burukmu itu, Kelinting. Saya janji tidak akan seperti itu lagi, Eyang. Nah, janji, tapi harus dilaksanakan dengan suatu bukti, dengan suatu pengamalan, sebagai suatu penyaksian untuk di dunia ini, untuk bisa bersabar dan bersyukur serta membantu sesamanya. Bagaimana menurut pendapatmu, Masuk? Cucuku, alhamdulillah semua kerusuhanmu yang ada di Bukit Cendana
sudah menemukan suatu kewajiban. Dan alhamdulillah cucu saya Opi sudah bertemu kembali dengan eyangnya, Kang Mas Darmo. Walaupun pertemuan ini teramat menyedihkan, si Opi berbentuk hewan. Tapi insya Allah dengan suatu izin Allah SWT, dari kemarin para eyang-eyangmu semuanya dan eyang ketika mewakili, semoga di hari yang penuh berkah ini, hari Kicuri Pasiban ini menjadi suatu saksi, menghilangkan suatu nafsu hewan yang ada di Opi yang masih muda, yang masih banyak suatu nafsu karena masih muda, masih banyak suatu keinginan bahkan cita-cita. Semoga dengan izin Allah air penyucian diri di sini bisa menemukan suatu jati diri dari Opi untuk bisa menegakkan suatu kebenaran, tidak hanya mengandalkan sesuatu dengan suatu emosi saja, dengan suatu keegoisan diri saja. Ya, selanjutnya saya pasrahkan kepada Kang Mas Darmo. Mungkin ada sesuatu yang Kang Mas Darmo membutuhkan suatu dukungan. Begini, sekarang cucu saya bungkus dengan daun jati. Setelah itu, padahkan cucu saya Opi ke air terjun. Di air terjun Pasujan ini, cepat Dia yang ini sudah saya bawa yang. sebentar Opiku. Setelah dibungkuskan jati itu, kamu pasti dengar suara eyangmu, Brahmastra. Selalu berpikirlah, agungkan nama Allah di dalam hatimu. Walaupun kamu tidak bisa berucap, tapi saya yakin hatimu masih mendengar. Hatimu masih terisi kalimat-kalimat mengagungkan Allah SWT. Berpikirlah agar eyang-eyangmu bisa menyempurnakan wujud aslimu. Oh ya, Adi Sudarmo,
Bagaimana selanjutnya? Saya pasrahkan semua padamu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, cakra langit sudah terbuka. Semoga terbukanya cakra langit menjadi kandang langit kemuliaan mega buat cucu-cucu kita. Baiklah. Lalu selanjutnya bagaimana, kamu? Gunakanlah suatu ajian pemberian dari leluhurmu Angling Dharma. Dan kamu menikmati. Gunakanlah suatu ajian yang diberikan, yang memang sudah diwariskan kamu sebagai ras dewi yang ada di kawang. Dan ayah, ada suatu tugas karena cucu ayah sedang penyisian jiwa. Karena tidak hanya saja lahir kita yang disucikan, tapi jiwa kita harus dibersihkan dari suatu mudarat, suatu syubhat. Dan saya yakin, dan ayah merasakan cakra langit itu sendiri terbuka. Pasti suatu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan suatu keikhlasan hubungan dari ayah dan cucunya dari batin, pasti doa kita akan kembali kepada izin hidup kita. Ayah pamit dulu karena tidak bisa menyelesaikan dalam upacara penyempurnaan, karena semua kita bagi tugas buat cucu-cucu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan dalam naungan rahmat dan barakahnya pada kita semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cucuku dan kamu Manik Maya, katakan saat susu saya di Curug Pesugihan ini, bacalah syahadat dan salawat, dan kita bantu memintakan doa keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keridhaannya, rahmat dan barokahnya bisa membalikan jasad cucu ayah seperti sedia kala. Serahkan pada Manik Maya biar dia menadahkan di Curug Pesugihan itu.
Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Terdengar suara azan. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat dimensi, sahabat-sahabat Papa Bro, Allahu Akbar. Kita berada di bukit Allahu Akbar. Makom Allahu Akbar. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eyang, Alhamdulillah. Kamu sudah nyampe ke tempat Eyang. ini tempat Eyang di Bukit Cendana. Iya, cucuku. Eyang di mana? Kemari. Sebelah kananmu, cucuku. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. Kalian sudah nyampe di sini. Kemarilah. Opik. Subhanallah. Sudah dari kemarin, Obek diantarkan oleh Dewi Manik Mayang kemari. Allahu Akbar. Dan Eyang merasa terharu cucu saya Ya, Eyang. dengan susah payah, dengan berbagai ujian telah datang kemari. Gi, Eyang. Allahu Akbar. Eyang Darmo, sembah bakti saya Eyang Darmo. Rahayu Ugi, cucuku. Oh ya, kemarin Dek Manik Maya datang kemari dan mengantar cucu saya kemari. Dan alhamdulillah, saya dibantu oleh Eyang Kramasetra serta Majem datang kemari membawa air Tirtamulyo. Dan alhamdulillah, Kang Mas Kramasetra sudah membantu dan Mbak Majem untuk memulihkan dari pengaruh sihir cucu saya. Bangunlah, Obek. Bangunlah. Menghadap ke belakang. Lihatlah
Di belakangmu, Pik. Eyangmu ada di sini. Alhamdulillah, kamu telah dewasa. Dan maafkan Eyang yang selama ini hanya bisa mendatangi lewat mimpimu saja. Alhamdulillah, dengan suatu tulus hatimu, dengan ketulus ikhlasanmu, dengan berbagai rintangan yang ada di Bukit Cendana, dengan kuasa Allah, kamu bisa naik ke puncak dan menemui Eyang. Eyang merasa terharu dan bangga padamu, cucuku. Pesan Eyang, selalulah jadi satria yang lindungi dan tangguh, selalu kuat dan jangan cengeng. Kenapa Eyang selalu mendatangimu lewat mimpi? Karena ada sesuatu pelajaran yang kau petik selama naik di puncak di Bukit Cendana ini. Berbagai rintangan, petir, badai, hujan, belum lagi di tengah-tengah bukit ini terdapat kerajaan gaib dan kampung gaib. Tapi alhamdulillah, dengan kuasa Allah dan semua atas keikhlasanmu dan keikhlasan dari cucu Majem. Dan Eyang berterima kasih padamu, cucu Majem. Iya. Suatu ikatan saudara, suatu ikatan saudara yang tulus dalam hati bisa mengantarkan suatu keikhlasan itu sendiri nyampe ke puncak Bukit Cendana ini. Oh ya Opik, insya Allah setelah kamu datang kemari, Eyang akan selalu bisa menemuimu dalam keadaan terjepit apapun, dalam keadaan susah apapun. Dan kenapa Eyang kemarin, walaupun Eyang tahu kamu dan cucu Majem dalam keadaan tersusah payah, tapi Eyang tiada kuasa dan daya, karena Eyang bisa bangkit dan menemuimu. Karena dengan suatu perantara wasilah, ketulusan dari para cucu-cucu, makanya Eyang bisa terlahir kembali dan menemui kalian berdua. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya pada Eyang dan pada kalian, cucu. Iya. Oh ya, sepulang dari sini, kamu harus bisa berjalan kaki. Turunlah, lihatlah di gerbang sebelah sana ada suatu sinar agar kamu bisa keluar dari alam Suyaruri di alam Eyang. Temuilah cucu Majem, dia sudah teramat rindu padamu. Karena sekian lama kamu telah disihir menjadi labi-labi.
Pik. Alhamdulillah, Pik. Astagfirullah. Sehat. Sehat, Pak. Kamu sehat? Alhamdulillah. Papa enggak apa-apa? Enggak apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Allah. Pokoknya kamu kuat. Kuat, Pak. Apapun pesan Eyang, Siap. kamu harus kuat. Siapa? Jadilah pendekar, Insya menata Allah. keseimbangan alam Insya Allah, Pak. bersama kita dan bersama cacamu. Insya Allah, Pak. Siap. Oh ya cucuku, Iya. ada sesuatu wasilah wejangan Eyang buat kalian berdua. Ya, Eyang. Dan kemarin para leluhur-leluhur termasuk Majeng, adik saya, kakak saya, Kang Mas saya, Krama Setra, Rama Sentana datang kemari. Iya, Yang. Dan Kanjeng Ratu Kidul juga datang kemari Iya, Yang. untuk membantu pemulihan dari pengaruh sihir dari cucu saya. Dan alhamdulillah Iya, Yang. berkat suatu perantara dari para eyang-eyang, wasilah dari para leluhur kalian berdua dan leluhur-leluhur yang ada di Pulau Jawa, cucu saya bisa disembuhkan kembali. Dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Saya ada suatu wasilah jangan buat kalian berdua. Perbanyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah suatu ibadah sholatmu dan puasa sunnahmu. Percayalah, Allah berserta orang-orang yang selalu sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian berdua yang wasilakan setelah keluar dari dimensi ini, berjalanlah pulang dengan jalan kaki. Insya Allah, Yang. Insya Allah ada suatu pelajaran berharga buat kalian berdua. Oh ya, Eyang titip salam buat keluarga kalian berdua Iya, Yang. dan cucu-cucu Eyang semuanya. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selalu dilimpahkan suatu karunia-Nya. Amin. Diberi selalu keselamatan Amin. dunia dan akhirat. Amin. Oh ya, keluar dari sini karena Eyang ada suatu tugas yang teramat penting. Dan dari kemarin sudah 4 hari ini Eyang selalu menangis melihat tubuh cucu Eyang yang telah disihir. Tapi alhamdulillah para eyang-eyang bersudi, para eyang-eyang dengan ikhlas datang kemari membantu Eyang. Pergilah. Oh ya Opik, Insya Allah di dalam suatu tubuhmu sudah Eyang alirkan suatu tenaga dalam. Terima kasih ya. Bacalah suatu amalan yang diberikan oleh gurumu di pesantren. Dan kamu cucu Majeng, Iya, Yang. saya tahu kamu mendapatkan suatu amanah mustika dan air Iya, Yang. dari Tirto Mulyo, dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jagalah baik-baik amanah itu.
Gunakanlah untuk kemaslahatan kekuatan kalian berdua untuk bisa menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Insyaallah. Jangan lupa, turunlah ke bawah. Ada suatu sinar di situ. Ikutilah sinar itu hingga kamu keluar ke dimensi Eyang. Baik Eyang. Terima kasih Eyang. Terima kasih sudah mengembalikan sahabat Enyong Mas Opik. Dan mohon maaf Eyang, selama ini perjalanan saya menemani Mas Opik sehingga banyak masalah menimpa dirinya Mas Opik, disihir menjadi labi-labi. Itu semua adalah ujian kalian. Karena di Bukit Cendana ini tidak sembarangan semua orang bisa nyampe di pesarean Eyang di sini. Turunlah, karena kalau kamu terlambat di dimensi kamu larut malam, cucu. Berhati-hatilah di jalan, karena semakin cepat kamu keluar di dimensi Eyang, karena dimensi Eyang dan kalian teramat jauh perbedaannya. Takutnya kamu kegelapan di hutan ini. Berhati-hatilah di jalan. Doa Eyang selalu menyertai kalian berdua. Ya Yang, terima kasih Yang. Kami mohon pamit melanjutkan perjalanan ke rumah. Insya Allah kami akan melangkah selangkah demi langkah untuk mencapai rumah kami ya Yang. Mohon doa restunya, semoga saya Papa Bro dan ini Mas Opik bisa menjalankan tugas untuk menyembuhkan alam Eyang. Doa Eyang selalu bersamamu. Semoga rahmat barokah Allah menyertaimu dalam setiap perjalanan kalian berdua. Amin. Saya pamit Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri ya. Berhati-hatilah cucuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Pik, lewat sini Pik, katanya di sana Pik. Sini. Alhamdulillah Pik, kita sudah keluar ya. Terus tetap jalan Pik. Iya. Allahu Akbar. Allah. Pik, nanti kamu sampai di rumah mau pakaian seperti itu aja apa ganti Pik? Astagfirullah. Ganti lah Pak. Hah? Ganti ya. Ganti? Ini nggak pakai celana dalam nggak apa ini? Gak pakai celana dalam? Iya. Berarti ya Allah Pik. Tapi nggak apa-apa Pik. Yang penting ceritanya nanti lah ya. Iya, Ceritanya nanti kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, baru nanti kita ke pasar lah ya Pik ya. Barangkali nanti ada pasar, nanti kita ke pasar beli apa namanya, beli celana, beli baju lah gitu. Takutnya nanti kalau orang-orang melihat kamu kayak gitu tuh kira nanti apa gitu ya. kira sableng. Iya. Allah. Tapi Pik, gimana rasanya jadi kura-kura Pik? Sini saya Pak. Kenapa? Masih rasanya. Rasanya masih. Pik, sudah berapa hari ya Pik? Kurang lebih 5 hari, 1 minggu lebih lah Pik. Saya itu nggak bisa ketawa seperti ini Pik. Rasanya kepala saya. Allahu Akbar. Pokoknya hati-hati ini apa, hancur Pik.
Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.